Halo semuanya, pada video ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus SAPS 4HANA pada modul Production Planning and Execution atau PP. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nira Kiruna dengan NIM akhir 090. Saya Muhammad Farel Al-Hadi Nugraha dengan NIM akhir 089. Saya Anissa Fatin Septiani Harun dengan NIM akhir 151. Dan saya Aurora Nadia Giovanna Sibarani dengan NIM akhir 180. Sebelum membahas tentang SAP, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai silo effect. Tahukah kamu apa itu silo effect? Silo effect adalah kondisi ketika setiap departemen dalam perusahaan bekerja menggunakan sistem, data, dan informasi yang terpisah sehingga komunikasi dan koordinasi antar bagian menjadi kurang efektif. Misalnya, bagian produksi memiliki data sendiri, bagian gudang memiliki data yang berbeda, dan bagian keuangan juga memiliki catatan tersendiri. Akibatnya sering muncul berbagai permasalahan seperti keterlambatan informasi, duplikasi data, kesalahan pencatatan persediaan, perbedaan data antar departemen, serta sulitnya memperoleh laporan yang akurat dan tepat waktu. Untuk mengatasi semua masalah tersebut, perusahaan membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform terpadu, yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Dan yap, SAPS 4HANA adalah salah satunya. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu modul yang ada di SAPS 4HANA yaitu modul Production Planning and Execution atau modul PP. Modul PP merupakan modul yang digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan seluruh proses produksi secara terintegrasi. Melalui modul PP, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya produksi, menghindari kelebihan atau kekurangan produksi, serta memastikan kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi tepat waktu. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan studi kasus. Dalam studi kasus ini, SAP digunakan untuk mengelola proses produksi deluxe touring baik secara terintegrasi dari awal hingga akhir. Studi kasus terdiri dari beberapa tahapan yang menggambarkan siklus produksi secara lengkap. Tahap pertama dimulai dengan pengaturan data master material dan routing produksi. Pada tahap ini, perusahaan menentukan karakteristik produk, strategi perencanaan, serta urutan aktivitas produksi yang akan dilakukan. Tahap berikutnya adalah penyusunan Sales and Operations Planning atau SOP. SAP melakukan forecasting permintaan berdasarkan data historis dan menghasilkan rencana produksi yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan. Hasil SOP kemudian ditransfer ke Demand Management untuk menghasilkan Plan Independent Requirements atau PIR yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan material. Selanjutnya, SAP menjalankan proses Material Requirements Planning atau MRP untuk menghitung kebutuhan bahan baku dan menghasilkan Plan Order. Plan Order kemudian dikonversi menjadi Production Order yang siap dieksekusi. Sebelum produksi dimulai, perusahaan melakukan penerimaan bahan baku ke gudang agar persediaan tersedia sesuai kebutuhan. Pada tahap pelaksanaan produksi, dilakukan goods issue untuk mengeluarkan material dari gudang ke production order. Setelah seluruh material digunakan, status production order ditinjau dan proses produksi dikonfirmasi sebagai selesai. Hasil produksi kemudian diterima ke dalam persediaan barang jadi melalui proses goods retrieve. Setelah itu dilakukan analisis biaya produksi dan settlement biaya sehingga seluruh biaya produksi dapat dialokasikan dengan tepat. Melalui rangkaian proses tersebut, SAP menghubungkan aktivitas perencanaan, produksi, persediaan, dan akuntansi dalam satu sistem yang terintegrasi. Berdasarkan hasil studi kasus tadi, dapat ditarik kesimpulan bahawa SAP memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem manual maupun aplikasi yang tidak terintegrasi.
Pertama, SAP mampu memperbarui data secara real-time sehingga informasi selalu mencerminkan kondisi aktual perusahaan. Kedua, SAP menghasilkan laporan biaya yang lebih akurat kerana seluruh transaksi dicatat secara otomatis tanpa memerlukan rekapitulasi manual. Ketiga, SAP menyediakan ketelacakan atau traceability yang tinggi sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri dengan mudah. Keempat, SAP mengintegrasikan berbagai departemen seperti produksi, gudang dan keuangan dalam satu sistem sehingga mengurangi risiko inkonsistensi data. Sebaliknya, pada sistem manual proses pelaporan membutuhkan waktu yang lebih lama, lebih rentan terhadap kesalahan dan sulit untuk menghasilkan informasi secara cepat. C40 kita akan membahas analisis dampak terhadap operasional dan laporan keuangan. Pastinya, SAP memberikan dampak yang signifikan terhadap operasional dan keuangan perusahaan. Pertama dari sisi operasional, perusahaan dapat melakukan perencanaan produk yang lebih akurat karena sistem mampu memperkirakan kebutuhan material berdasarkan permintaan yang diproyeksikan. Manajemen dapat memantau status produk secara real-time, mulai dari ketersediaan material, progres pesanan produk, hingga hasil produk yang telah selesai. Kedua, dari sisi laporan keuangan, setiap transaksi produk secara otomatis menghasilkan pencatatan akuntansi yang sesuai. Pengeluaran bahan baku mengurangi nilai persediaan, hasil produk menambah nilai persediaan barang jadi, dan seluruh biaya produk dikumpulkan serta dianalisis melalui production order. Laporan keuangan menjadi lebih akurat, lebih cepat disusun, dan memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi dibandingkan pencatatan manual. Berdasarkan hasil studi kasus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SAP Ampahana melalui modul production planning and execution mampu mengintegrasikan seluruh produk mulai dari perencanaan, pengelolaan material, pelaksanaan produk, hingga pengendalian biaya dalam satu sistem yang terpadu. Penerapan SAP berhasil mengatasi berbagai permasalahan silo efek dengan menyediakan satu sumber data yang dapat digunakan oleh seluruh departemen secara real-time. Selain meningkatkan efisiensi operasional, SAP juga menghasilkan laporan yang lebih akurat, transparan, dan mudah ditelusuri. Oleh karena itu, SAP Ampahana menjadi solusi yang efektif bagi perusahaan manufaktur dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, serta daya saing bisnis di era digital. Cukup sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kami harap kalian semua bisa mendapat ilmu atau pengetahuan baru setelah menonton video kami. Terima kasih semuanya.